Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa ingin observasi mengenai sekolah SDN Makar Mukti 02. Pertama kita akan bertanya visi misi di SD Negeri Makar Mukti 02 itu lebih mengembangkan prestasi, akhlak, karakter atau yang lainnya? Semuanya kita kembangkan ya, dari akhlak, karakter maupun prestasi. Kalau prestasi biasanya kita buktikan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan ya, baik tingkat gugus, nanti kalau lu dari gugus berarti ke kecamatan dan seterusnya. Untuk akhlak biasanya kita mengadakan jam tambahan untuk BTQ, kemudian ada sholat duha berjamaah di sekolahan bersama-sama dengan guru. Kemudian kalau karakter kita kembangkan melalui tata tertib ya, jadi karakter anak itu kan kalau mereka mengikuti tata tertib dengan baik berarti karakter mereka itu baik. Terus kalau kegiatannya itu ada kayak les privat nggak di sekolah ini gitu? Kalau les privat mungkin tidak ya, tapi kalau misalkan biasanya ada orang tua murid yang minta itu sudah di luar jam sekolah, jadi tidak di dalam sekolah. Kalau les privat untuk di sekolah dulu pernah untuk kelas 6 khusus karena untuk menghadapi ujian, tapi selama pandemi ini kita tidak ada. Berikutnya kalau bagaimana cara pengorganisasian di SD sekolah ini? Kalau pengorganisasian biasanya ini untuk struktur organisasi sekolah ya. Pertama kepala sekolah, kemudian baru kepala sekolah itu setiap tahun biasanya ada guru yang di rolling untuk mengajar. Untuk tahun ajaran ini itu kelas 1-nya ada 3 ya. Kelas 1A dipegang sama Bu Lena, kelas 1B-nya Bu Badriah, kelas 1C-nya Bu Ella, kemudian kelas 2A-nya Pak Usman, kelas 2B-nya Bu Dede, kemudian kelas 3A-nya Bu Yayan, kelas 3B-nya Pak Saiful, kelas 4A-nya Bu Siti Rahmah, kelas 4B-nya ada Bu Tuti, kemudian kelas 5A-nya Bu Inge, kelas 5B-nya Bu Yati, kelas 6-nya Bu Ika, kelas 6B-nya saya. Nah, kemudian ada struktur organisasi dari bendahara saya sendiri ya, kemudian ada OPS Pak Samsul, kemudian TU-nya Pak Ogi. Nah, Pak Ogi ini memegang TU dan juga guru agama kelas 1, 2, dan 3. Kemudian agama kelas 4, 5, 6-nya itu Pak Kosim. Kemudian PJOK-nya itu Pak Batiar. Kemudian kita juga punya penjaga 2 ya, ada penjaga sekolah bagian taman dan juga untuk di dalam kelas. Apakah ada sosialisasi tata tertib di sekolah ini saat penerimaan peserta didik? Ya, biasanya yang bagian penerimaan peserta didik itu membacakan tata tertib yang ada di kita. Jadi sebelum anak itu tahu sekolahnya, berarti kan harus mengenal dulu tata tertibnya ya, karena anak itu nantinya akan mengikuti tata tertib. Biasanya disampaikan langsung oleh guru penerima murid baru. Selanjutnya, bagaimana cara ibu dalam mengenalkan tata tertib tersebut pada semua siswa? Biasanya ketika upacara bisa kita sampaikan, kalau enggak di dalam kelas oleh guru masing-masing disampaikan dan juga diberi contoh oleh guru, seperti menggunakan seragam ya. Jadi ketika hari Senin guru seragamnya seperti apa, maka kan siswa akan mencontoh, oh iya guru aja mengikuti aturan. Misalkan kerudungnya jadwalnya merah, berarti guru harus merah semua. Nah, anak juga sama. Jadi ketika hari Senin misalkan harus pakai dasi, pakai topi. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik lah kepada anak agar anak bisa mengikuti tata tertib. Iya. Siapakah yang menyusun tata tertib dan struktur organisasi di SDN Makar Mukti 02? Kepala sekolah dan semua guru. Jadi biasanya sebelum kita penerimaan siswa baru itu setelah libur biasanya ada rapat untuk menentukan tata tertib. Kemudian organisasi juga sama, karena biasanya kepala sekolah setiap tahun itu ada yang pas di rolling gurunya, misalkan nggak pergantian guru seperti itu. Jadi kita rapat dulu biasanya. Kebijakan apa saja yang diberikan kepala sekolah dalam pengelolaan kelas? Biasanya diserahkan kepada guru masing-masing ya, contohnya untuk mengatur kelas. Nah, seperti apa yang penting harus sesuai dengan aturan yang maksudnya, contohnya tempat duduk, jadi nggak selalu lurus dari vertikal, tidak, jadi bisa aja dibuat lingkaran. Jadi selama kelasnya itu mencukupi
Jadi kepala sekolah silakan menyerahkannya kepada guru seperti apa gitu. Kemudian jadwal seperti ada jadwal piket itu biasanya tiap kelas harus ada, karena untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Walaupun ada penjaga, tetapi kita harus tetap menerapkan kebersihan kepada anak gitu ya. Jadi anak itu harus punya jadwal kebersihan. Selanjutnya apa saja sih tugas kepala sekolah di SD ini? Kalau tugas kepala sekolah itu sebenarnya banyak ya. Kalau memanage sekolah itu berarti kan tugasnya kepala sekolah, karena kan kepala sekolah sebagai manajernya di sini gitu ya. Ya yang pertama biasanya memberikan laporan, baik laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan ke dinas pendidikan bagaimana kondisi sekolah kita. Kemudian yang kedua membina dan membimbing guru ya, apabila mungkin ada guru yang melanggar aturan atau dari cara berpakaian salah, itu tugasnya kepala sekolah. Kemudian mengkondisikan sekolah agar kondusif ya, kondusif di sini agar sesuai dengan aturan. Jadi contohnya masih jam 8 ya, otomatis kepala sekolah juga harus sudah datang sebelum jam 8, nanti pulangnya jam 12. Jadi kita ada aturannya ya. Apalagi aturan terbaru ada, jadi guru itu masuk setengah 8, pulang setengah 3. Itu aturan yang terbaru gitu. Jadi memanage seperti itu agar kondisi di sekolah itu kondusif. Jadi anak juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, begitupun juga gurunya. Kemudian memonitoring proses KBM. Nah KBM juga kepala sekolah selalu monitoring. Ketika misalkan guru mengajar di dalam kelas, itu suatu saat kepala sekolah itu masuk mengontrol seperti itu. Jadi gurunya tidak bisa santai-santai dalam kelas duduk manis ya. Jadi tetap harus mengontrol anaknya ketika belajar, karena kepala sekolah pun sama. Suatu saat beliau masuk ke dalam kelas seperti itu. Kemudian bersama guru membuat kurikulum. Nah kurikulum itu biasanya setiap tahun kita harus buat. Untuk laporan ke dinas juga, untuk perjalanan kita juga. Karena di kurikulum itu kan mencakup banyak hal. Contohnya kelulusan, terus KKM untuk mencapai target nilai itu seperti apa kondisi sekolah itu. Apakah siswa-siswi di sekolah ini sering melanggar tata tertib? Mungkin kalau sering tidak, tapi ada beberapa ya. Contohnya mungkin dari pakaian. Ada yang suka jarang pakai dasi kalau hari Senin, kemudian kaos kaki, nah itu kebanyakan malas pakai kaos kaki ya. Nah, itu sering sekali gitu. Kemudian mungkin jam masuk terlambat, sering seperti itu. Tapi kalau yang melanggar fatal sekali ya alhamdulillah tidak gitu ya. Paling yang melanggar yang kecil-kecil aja. Apakah sanksi yang diberikan jika siswi terlambat atau melanggar tata tertib? Nah itu biasanya kebijakan guru masing-masing kelas ya. Kalau di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, 6 biasanya kalau melanggar baru pertama melanggar, kita suruh hafalan perkalian. Nah biasanya kan di kelas 1 itu banyak orang tua murid yang menunggu. Nah jadi suruh menghafal di depan wali murid, kalau enggak masuk ke kelas yang lain menghafalkan di kelas itu gitu. Terus kalau mungkin kalau di kelas rendah dihukumnya yang bagi yang belum bisa membaca misalnya, biasanya dia suruh membaca di depan kelas, di depan teman-temannya, kalau enggak di kelas yang lain seperti itu. Mengapa sih sekolah di SD MM02 ini mengalami hambatan dalam menerapkan tata tertib? Ya kalau hambatan pasti ada ya Kak, karena namanya kita menjalankan suatu organisasi sekolah itu kan harus banyak dukungan. Tidak hanya sekolahnya aja yang jalan, tapi orang tua pun harus mendukung. Nah kebanyakan orang tua yang kurang mendukung, seperti kedisiplinan lah gitu ya. Kayak kita masuk jam segini, kadang ada aja yang nggak masuk gitu kan, berarti kan dukungan orang tuanya yang kurang gitu. Jadi hambatannya kebanyakan dari kurang dukungan dari orang tua. Terus kalau udah kendalanya kayak gitu, ibu kadang memanggil orang tua murid itu nggak ke sekolah? Iya, kalau keseringan, misalkan sering terlambatnya sering banget, kita panggil dulu anaknya nih, kendalanya apa. Kalau misalkan ada di kendala orang tuanya yang kita panggil. Itu. Karena kan kalau terbiasa juga tidak baik ya, apalagi itu kebiasaan yang tidak baik gitu kan, terlambat, kemudian pakaian tidak sesuai dengan aturan, otomatis kan itu ada kendalanya di mana. Nah kalau misalkan dari orang tua, berarti orang tuanya yang kita panggil. Itu langsung biasanya kita panggil ke sini. Mungkin itu aja Bu yang kita tanyakan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.